Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam kita pada malam hari ini adalah Kerinduan Allah untuk berhubungan dengan kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Ini adalah ayat inti dari renungan malam seiman malam hari ini. Dalam renungan malam ini kita akan menanggapi undangan terbuka dari Tuhan untuk mencari wajahnya. Tuhan ingin bertemu dengan Anda dan saya. Begitu besar keinginannya untuk memulihkan hubungan yang nyata dengan Anda, sehingga Ia telah mengutus putra tunggalnya datang ke dunia ini mati demi keselamatan kita masing-masing. Semoga beban dan perhatian keduniawian terlepas dari pundak Anda mulai malam ini saat Anda mencari hati Bapa Anda yang baik dan pengasih itu. Ada kesalahpahaman dalam kekristenan bahwa kita tidak dapat secara nyata bertemu dengan Bapa Surgawi kita. Seringkali kita diajari bahwa kita terlalu hancur, terlalu kotor, ataupun terlalu berdosa untuk mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita diberitahukan bahwa mengalami Tuhan itu hanya berlaku untuk beberapa orang, ataupun hanya untuk beberapa bangsa dan budaya saja. Mungkin juga sebagai akibat dari kurangnya mengalami Tuhan di masa yang lalu. Maka kita percaya bahwa kita diciptakan tanpa sesuatu yang memungkinkan kita untuk bertemu dengannya. Mungkin kita percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah untuk orang lain, tetapi tidak untuk kita. Hal ini perlu kita ketahui sebagai pemahaman yang salah. Kita sesungguhnya dapat bertemu dengan Tuhan karena Ia ingin ditemui, bukan karena kita memiliki kemampuan khusus ataupun karena kita lebih suci dari orang lain, akan tetapi karena Ia rindu agar kita mengenalnya. Jadi Anda lihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan sepenuhnya didasarkan pada kasih karunia dan kasih-Nya bagi kita. Ayat inti yang kita sudah bacakan di atas mengatakan bahwa Tuhan berjanji kepada kita, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Semua yang diperlukan dari kita untuk mengalami Tuhan hanyalah waktu dan energi yang disisihkan untuk mencari Dia saja. Marilah kita biarkan kebenaran ini menetap di hati Anda untuk sejenak. Biarkan keyakinan Anda tentang perjumpaan dengan Tuhan diperbarui oleh firman-Nya. Anda pasti dapat mengalami Tuhan yang hidup, aktif, dan maha tinggi pada saat ini juga. Karena Ia menginginkan Anda mengalaminya. Keinginan Tuhan yang terbesar adalah agar anak-anaknya berjalan dalam kepenuhan hubungan yang tersedia bagi mereka. Tuhan sangat bersemangat tentang gagasan untuk mengungkapkan dirinya secara nyata kepada Anda. Tuhan dipenuhi dengan kegembiraan saat Anda mengalami semua kasih yang dimilikinya di dalam hati Anda. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ia membuka jalan bagi kita untuk secara nyata mengalami Bapa Surgawi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa Surgawi kita, karena Yesus telah memulihkan kita sepenuhnya ke dalam kandang Allah. Tirai Maha Kudus terbelah menjadi dua saat Ia menghembuskan nafasnya di kayu salib itu. Kehadiran nyata dari Tuhan dinyatakan dengan jelas oleh pengorbanan Yesus. Tuhan rindu agar kita dapat semua mengalami kasih-Nya yang ajaib itu. Sebab itu marilah kita mendekati Tuhan dengan hati yang tulus, serta penuh keyakinan iman untuk merasakan kehadiran-Nya. Dengan demikian kita dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan mengasihi kita dan memberkati kehidupan kita masing-masing.